Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Bapak. Selamat pagi. Pagi, 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 pagi. 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 Terima kasih. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum mata pelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Semoga ilmunya barokah dan bermanfaat. Ala hadiniyah wa ala kulli natin salihah. Al-Fatihah. Selesai. Saya absen dulu ya. Iya, Pak. Husnul, Hadir, Bapak. Najmi, Hadir, Pak. Imama. Hadir, Pak. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Tapi sebelum kita mulai, saya akan mendengarkan pendapat kalian tentang pembelajaran model state yang kita gunakan minggu lalu. Bagaimana menurut kalian? Menurut saya, Bapak, itu seru banget, seru sekali dengan menggunakan model state. Karena saya bisa lebih paham dengan diskusi bersama teman-teman. Wih, alhamdulillah bisa masuk berarti ya. Saya senang mendengarnya. Terus apa yang membuat merasa lebih paham ketika belajar kelompok? Karena saya bisa bertanya dan menjelaskan. Kalau ada teman yang tidak tahu, Pak, belum paham, teman yang lainnya bisa membantu begitu. Keren itu, bagus sekali itu. Bagaimana kalian yang lain? Apa ada pendapat yang bisa atau pemahaman yang bisa dibagikan? Saya juga suka, Pak. Rasanya lebih mudah memahami materi kalau kita bahas bersama-sama, Pak. Dan saya jadi lebih percaya diri saat menjawab soal karena kita sudah diskusi. Luar biasa berarti kalian kekompakannya ya. Memang bisa membantu memperdalam pemahaman kalau kelompok itu. Tapi apa kalian itu merasa semua anggota itu berkontribusi dalam setiap ada tugas gitu? Iya, Pak. Tapi kadang ada juga yang cuma diam, nggak aktif, mungkin karena malu atau nggak paham, Pak. Ini itu tantangan yang perlu kita atasi bersama ya. Bagaimana kalau kita yang teman-teman kita yang pasif itu biar ikut bicara, mungkin dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dulu ya. Tapi apa kalian setuju tentang pembelajaran yang kemarin itu? Ya, Pak, saya setuju, Pak. Biar yang lain itu ikut berkontribusi dalam tugas. Baiklah kalau gitu kita akan coba itu di pertemuan yang akan datang ya. Sekarang mungkin apakah ada yang merasa tertarik lebih dalam materi masuknya sejarah Islam ini dengan model state atau kelompok ini? Saya, Pak. Saya jadi lebih tertarik belajar sejarah karena jadi nggak membosankan, Pak. Rasanya seperti belajar sambil bermain. Alhamdulillah, berarti cara pembelajaran model ini ada penyerapan terhadap kalian. Saya senang sekali merasa demikian. Pembelajaran memang harus menyenangkan dan membuat kita semakin ingin tahu. Sekarang mari kita lanjutkan materi hari ini. Kita akan bahas lebih dalam
tentang peran ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Jangan lupa ya, kita tetap bekerja sama dalam kelompoknya, ya. Ya, Ya, Pak. Bapak. Baiklah, terus semangat. Pak, Saya akan semangat. presentasikan materi yang Semangat. sekiranya teman kalian itu belum ada yang paham. Siap, Coba Pak. saya akan share screen materinya ya. Ya, Ya, Bapak. Pak. Nah, kelihatan. Sudah, Ya, Pak. Pak. Oh, Udah, baik. Pak. Nah, sejarah Islam di Indonesia ini masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan pada abad ke-7. Berarti abad ke-7 itu 700 tahun baru hingga 1300 Masehi. Jadi kalau sekarang itu sudah berapa tahun dari itu abad ke-7 ke abad 17. 13 berarti sekitar 600 Masehi itu. Sejarahnya Islam di sana. Nah, itu penyebarannya itu mulai dari pesisir Sumatera, Aceh, kemudian berkembang di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, terus wilayah-wilayah lainnya. Nah, masuknya Islam itu ke Indonesia melalui jalur perdagangan, terutama pada perdagangan dari Gujarat, India, dan Arab di abad antara 7 sampai 13 Masehi. Nah, penyebarannya awalnya Islam menyebar di wilayah pesisir Sumatera, seperti di Aceh, yang kemudian berkembang ke Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan lainnya. Terus peran ulamanya dalam penyebaran Islam itu ada dua, yaitu peran penting ulama dan wali songonya. Yang menurut para ulama memainkan peran penting dalam penyebaran Islam, mereka tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga berperan sebagai pemimpin masyarakat, seperti berdakwah, jadi hadir dalam sebuah kegiatan gitu, jadi pemimpin lah, seperti itu. Terus kalau Wali Songo itu salah satu terkenal adalah Wali Songo di Pulau Jawa yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam melalui dakwanya dan pendekatan budaya lokal. Jadi penyebarannya itu memasukkan ajaran Islam melalui budaya lokal, kegiatan lokal seperti kayak tahlilan. Tahlilan itu apa ya? Kegiatan yang tidak ada dalam ajaran Islam, tapi dimasuki dengan ajaran-ajaran Islam, dikombinasikan begitu. Terus proses islamisasi, jadi mengislamkan berarti ya. Proses itu ada yang pertama proses damai dan akulturasi. Proses islamisasi di Indonesia berlangsung secara damai dan bertahap. Melalui perdagangan pertama, yang kedua pernikahan, dan yang ketiga penyebaran agama Islamnya. Nah, ini banyak kombinasinya sebenarnya. Cuma ya kita ambil sedikit aja antara perdagangan, pernikahan, dan dengan penyebarannya melalui dakwah mungkin. Terus akulturasi, penyebaran Islam sering kali disesuaikan dengan budaya lokal, sehingga terjadi akulturasi yang memperkaya kebudayaan Indonesia tanpa menimbulkan konflik besar. Nah, seperti tadi, tahlilan atau budaya lokal setempat yang tidak menyeluruh di Indonesia sebenarnya, hanya sebagian wilayah, itu isinya adalah tentang materi-materi Islam yang dulu ternyata menyembah apa gitu, diisi dengan materi-materi Islam. Nah, pengaruhnya Islam di dalam budaya ini ada dua, pengaruh luas dan dengan kerajaannya yang mempengaruhi Islam untuk menyebar. Yang pertama itu Islam mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk sistem pemerintahan, hukum, seni, dan budaya. Yang kedua, seiring waktu muncul kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Demak, Aceh, Ternate, yang menjadi pusat kekuasaan penyebaran agama Islam. Nah, ketika Islam itu sudah diambil posisi dengan sebuah kerajaan, maka secara otomatis anak buah dan lingkungannya itu akan diislamkan oleh rajanya. Nanti kalau tidak ikut Islam, maka warganya itu akan dibunuh atau diasingkan. Nah, makanya penyebaran Islam itu dalam kurun waktu 600 tahun itu sangat-sangat pesat sebenarnya.
Terus pembentukan identitas keislaman di Indonesia, identitas bangsa dan karakter unik. Islam Islam untuk identitas bangsa, Islam telah menjadi bagian penting dari identitas bangsa dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Terus yang kedua, identitas keislaman di Indonesia terbentuk dari kombinasi ajaran Islam dengan kearifan lokal. Menjadi Islam di Indonesia memiliki karakter unik dan moderat. Nah, seperti tadi antara penyebaran dakwah, terus kawin silang, terus antara menjadi hadi tadi atau pemimpin dalam sebuah acara, pengaruhnya kan sangat besar. Terus yang terakhir ada kesimpulan dari yang tadi itu, sejarah di Indonesia menunjukkan proses yang panjang dan kompleks yang diwarnai dengan akulturasi dan toleransi. Islam telah menjadi bagian integral dari budaya dan identitas bangsa Indonesia. Pembentukan karakter, jadi itu mengkombinasikan di sebuah sistem tata negara dengan budaya lokal. Nah, kesimpulannya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari paparan yang saya barusan ini. Saya, Pak, Ya, Najmi. mau bertanya, Pak. Bagaimana cara Islam masuk Indonesia, Pak? Dan apa peran para pedagang dalam prosesnya? Nah, bagaimana ya? Ya, bagus. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan pada abad ke-13 pada abad ke-7 hingga 13 Masehi. Para pedagang dari Gujarat, India dan Arab yang membawa ajaran Islam penyebarannya saat berinteraksi dengan penduduk lokal di wilayah pesisir seperti Aceh gitu. Terus tadi itu Jawa itu. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan dengan nilai-nilai ajaran Islam secara damai. Begitu Najmi. Mungkin ada Ya, lagi? Pak. Bu Imamah tuh katanya, Pak. Pak, mau tanya, Pak. Ya, ayo Imamah. Apa Ayo. peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Jawa, Pak? Apa perannya? Apa perannya Wali Songo? Begini, Wali Songo adalah 9 ulama yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di Jawa. Mereka menggunakan ajaran Islam dan budaya lokal, sehingga Islam diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa. Mereka juga mendirikan pesantren dan mengajarkan agama, sehingga berperan penting dalam membentuk identitas keislaman di Jawa. Begitu Imamah. Oh, Baik, ini Pak. sepertinya waktunya saya sudah habis ini ya. Mungkin bisa dilanjut minggu depan ini ya. Terima kasih semuanya. Semoga ilmunya barokah dan bermanfaat. Terus semangat belajar. Dan terakhir, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.